Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, pecahan ini sebetulnya sudah dipelajari ketika SD dulu ya. Jadi ketika di SMP diulang kembali dan direview kembali dengan lebih detail lagi. Mari kita mulai belajarnya. Apa sih sebenarnya pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah seperti berikut. Nih, ada contoh 3/4. Pecahan 3/4. Nah, yang di atas ini namanya pembilang dan yang di bawah ini namanya penyebut. Arti dari pecahan di atas ini adalah 3 bagian dari 4 bagian. Ada pula bentuk pecahan campuran. Nah, ada pecahan yang lain. Ini kan namanya pecahan biasa dan yang lain itu namanya pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu contohnya pasti teman-teman udah tahu ya, ini 1/3/4. Ini contohnya pecahan campuran. Nah, yang pertama kita akan menyederhanakan belajar tentang belajar pertama itu kita menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Kecuali sudah tidak bisa, maka itu sudah kita sebut sebagai bentuk paling sederhana. Dengan kata lain, sebetulnya pecahan akan menjadi bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. Nah, berikut ini ada contoh nih. Kita coba ya dari contoh ini. Ini yang nomor 1A, ini ada soal 30/45. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakannya? Maka sebetulnya ini tinggal dibagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang terpikir. Misalnya ini kan 30/45 kelipatan 5. Jadi 30/45 sama-sama dibagi 5 keduanya. Maka hasilnya 6/9. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan lagi. Disederhanakan berapa? Nah, sama-sama dibagi 3. Maka hasilnya 6/3 2 dan 9/3 itu 3. Nah, 2 sama 3 ini kan tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ini adalah bentuk paling sederhananya. Terus yang B ada, ini sama seperti sebelumnya, mungkin yang paling sederhana dibagi 5 dulu ya. Jadi 90 dibagi 5, 135 dibagi 5. Hasilnya itu 18/27. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, sama-sama dibagi 3. Pembilang dan penyebutnya hasilnya 6/9. Masih bisa sederhana lagi, dibagi 3 lagi, hasilnya 2/3. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Nah, yang C juga ini ada, yang C ini sekarang kalau ke soal seperti ini bagaimana? Jadi nanti kita itu bisa menyederhanakan dalam bentuk pecahan. Kalau anak-anak bertemu soal yang ada satuannya, kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Nah, masih ingat kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jika disamakan jadinya 30 cm ke 4 meter ke cm, jadinya 400 cm ya. Nah, ini
sentimeternya boleh dihilangkan karena sebetulnya pecahan itu sebuah perbandingan. Nah, jadi tinggal 30/400. Jika nolnya saya coret lagi, jadinya kan 3/40, dan ini adalah bentuk paling sederhananya. Nah, sekarang kalau pecahannya bentuk aljabar ini seperti ini kayak gimana ini? Nah, bisa juga kita harus menghitung angkanya terlebih dahulu aja. Ini 45 dan 75. Disederhanakan terlebih dahulu. Jika ini sama-sama dibagi 5, hasilnya kan 9/15. Masih bisa disederhanakan lagi, dibagi 3 sama dengan 3/5. Itu kan udah bentuk paling sederhananya. Ini ini ditulis angkanya terlebih dahulu. Lalu ini bagaimana untuk aljabarnya? Kemarin kalau sudah belajar tentang aljabar, kalau pembagian seperti ini tinggal dikurangin saja. Jadi kalau ada A kuadrat per A pangkat 3, kalau dibagi tinggal dicoret ini, dikurangin 3 kurangin 2, sini tinggal 1, dan ini habis ya. Kalau yang B pangkat 3 dan B saja. Ini kalau B saja itu pangkatnya 1, jadi ini dicoret, ini coret, tinggal 2, dan C ini juga sama aja, dicoret, sini tinggal 2. Jadi hasilnya 3, A nya sudah habis ya, B kuadrat, C kuadrat, dan yang bawah A nya ini sudah habis, A yang bawah sudah habis. A nya di sini tinggal 1, A pangkat 1, B nya habis, C nya habis. Jadi jawabannya 3 B kuadrat C kuadrat per A per 5A pangkat 1. Ini juga boleh 5A saja, nggak usah ada pangkatnya. Sekarang kita akan belajar membandingkan nilai suatu pecahan. Biasanya nanti di soal kalian akan disuruh menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, atau mengurutkan. Nah, ketika mengurutkan kita harus bisa membandingkan suatu nilai pecahan ya. Untuk membandingkan suatu atau dua buah pecahan, maka kedua pecahan tersebut harus memiliki penyebut yang sama. Nah, yang pertama ini sudah ada soalnya ya, A, B, dan C. Untuk soal pertama 2/5 titik-titik 3/5. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal memberi tanda mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ini kan lebih kecil, jadi diberi tanda begini, 2/5 lebih kecil dari 3/5. Untuk soal yang B, karena penyebut tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita penyebut langsung dikalikan saja, 5 kali 3. Nah, jadi penyebutnya kan 5 kali 3 15, dan untuk pembilangnya kita tinggal kalikan silang, 2 kali 3 di sini 6, 15, ini 15, 5 kali 1 5, jadi lebih besar 6 ya, jadi tandanya seperti ini. Untuk yang C sama seperti yang di atas, jadi 6 kali 5 30. Untuk yang di atasnya tinggal dikalikan silang, 3 kali 5 15, dan 6 kali 4 24. Lebih besar yang mana? Nah, lebih besar yang 24. Nah, ini untuk soal yang pertama tadi kan ada 3 soal. Untuk soal yang kedua, kita akan mengurutkan suatu pecahan. Nah, untuk mengurutkan suatu pecahan ini biasanya kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, untuk 2/3 ini KPK-nya berapa? Nah, untuk yang ini tuh KPK-nya 3. Terus untuk yang 1/4 ini KPK-nya 2.
pangkat 2, yang 5/6 KPK-nya 2 dikali 3, dan KPK dari 3/8 itu 2 pangkat 3. Jadi KPK keseluruhannya itu adalah yang ini, mohon maaf, ini bukan ya, yang 2 pangkat 3 sama yang 3. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Bagaimana cara mengurutkannya? Jadi kita yang penyebut harus dijadikan angka 24 semua ya. Jadi 2/3, bawahnya diganti 24. 3 kali berapa yang hasilnya 24? Jadi dikali 8 ya, 2 kali 6, 2 kali 8 jadinya 6. Selanjutnya sampai akhir seperti itu. Penyebutnya maaf, yang tadi 16 harus disamakan penyebutnya semua terlebih dahulu. Ini dalam urutan naik ya, jadi diurutkan menjadi 6/24, 9/24, 16/24, dan 20/24, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang desimal, persen, dan per mil. Ternyata bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun masih memiliki makna atau nilai yang sama, yaitu bentuk desimal, persen, dan per mil ya anak-anak. Nah, untuk per mil ini itu per 1000. Nah, untuk yang pertama, desimal adalah angka desimal ditandai dengan penggunaan koma. Kita buat terlebih dahulu penyebutnya agar angka belakangnya 0, agar bisa terbentuk angka 0, nah, contoh yang pertama kan 4/5 sama dengan berapa? Nah, dikalikan 2, sama-sama dikalikan 2 pembilang dan penyebut agar kita menjadikan penyebutnya ini belakangnya 0 terlebih dahulu. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 10 sama dengan 0,8. Nah, yang kedua ini ada 17/25. Nah, untuk 17/28 ini harus disamakan penyebutnya agar belakangnya 0 terlebih dahulu ya. Ini akan saya samakan menjadi 100. 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Nah, itu pasti dikali 4. Jadi 25 dikali 4, dan yang di atas juga 17 dikali 4 sama dengan 17 kali 4 berapa? 17 kali 4 adalah 68, dan 25 dikali 4 100. Maka jika dibagi hasilnya 0,68. Yang kedua kita akan belajar tentang persen. Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Biasanya dinyatakan dengan simbol persen. Untuk contoh yang pertama, 3/5 jika dijadikan persen itu berapa? Nah, untuk 3/5 jika dijadikan persen itu dijadikan penyebutnya 100 terlebih dahulu. Maka penyebut 5 agar bisa dijadikan 100 dikalikan berapa? Dikalikan 20. Maka yang di atas juga dikalikan 20. 3 kali 20 sama dengan 60, 5 kali 20 sama dengan 100, sama dengan kalau dijadikan persen 60%, karena sudah per 100. Persen itu artinya per 100 ya. Nah, untuk yang 5/8 dikalikan berapa agar bisa menjadi per 100? Jadi 5/8 dikali berapa agar menjadi 100? Ini 8-nya dikali 12,5, dan yang di atas juga 12,5. Jadi hasilnya 5 kali 12,5 adalah 62,5.
Jadi kalau dijadikan persen hasilnya 62,5%. Nah, yang ketiga ini ada permil. Permil adalah angka yang menunjukkan pecahan dengan penyebut 1000. Jadi nanti 1/1000 biasanya dinyatakan dengan simbol seperti ini. Simbolnya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya, itu artinya 1/1000. Nah, bagaimana caranya kalau seperti ini? Jadi penyebutnya ini dijadikan 1/1000 terlebih dahulu, maka dikalikan berapa? Nah, dikalikan 8 ya. 3 kali 8, 24, dan 125 kali 8 hasilnya 1000, maka hasilnya 24 per mil. Selanjutnya kita akan belajar operasi hitung pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Untuk langkah-langkahnya yang pertama akan menyamakan penyebut. Yang kedua, hitung angka pembilangnya, dan yang ketiga adalah operasikan. Bisa juga dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan tersebut. Untuk rumusnya itu ini ya, A per B plus minus C per D sama dengan A D plus minus B C per BD. Nah, untuk contoh pertama kan ini pembilangnya sudah penyebutnya sudah sama semua, jadi kita tinggal mengoperasikan. 5 ditambah 1 sama dengan 6, jadi ditulis dulu 6/9, masih ada operasi ini, dikurangi 4/9 sama dengan 6 kurangi 4 sama dengan 2/9 hasilnya itu. Untuk yang kedua ini kita menggunakan rumus yang ini, maka nah ini kan tinggal dikalikan 7 dikali 3, dan yang di atasnya dikalikan silang A dikali D, jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 7 sama dengan 6 plus 14/21 sama dengan 20/21 ya. Nah, untuk yang operasi kedua itu perkalian. Perkalian dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya 4/11 dikali 5/8 sama dengan 20/88. Ini sama-sama tinggal dikalikan. Nah, yang contoh kedua 3 kali 7 hasilnya 21, dan yang 7 kali 21 hasilnya 84. Untuk yang ketiga kita akan belajar pembagian. Pembagian itu rumusnya seperti ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, ini caranya bagaimana? Ini kan rumusnya dari ini, di atas ini. 8/9 dibagi 4/20 sama dengan, nah ditulis 8/9 dijadikan seperti ini, dikali 20/4 sama dengan berapa? 160/36 ya. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal yang lain. Nah, pasti ada yang bingung nih cara mengerjakan soal di bawah ini seperti apa sih, kok 1/5 plus 1/3 min 4/1 plus setengah. Nah, kita kalau ada soal seperti ini kita mengerjakannya dari bawah terlebih dahulu. Sama dengannya tetap harus di sini ya. Nanti kalau mengerjakan kita harus yang urut. Nah, jadi kalau kita mengerjakan yang di bawah ini ditulis yang atasnya terlebih dahulu. 1/5 plus 1/3 min 4 per, nah ini kan saya jadikan 2/2 ya, ini 2/2 ditambah 1/2, jadi hasilnya 3/2. Kita urutkan kembali, ditulis yang atas lagi 1/5 plus 1/3 min
4 dikali 2/3 sama dengan nah ini kalau ada sistem operasi min sama perkalian, jadi kita harus perkalian terlebih dahulu. 4 dikali 2/3 hasilnya kan 8/3 ya, jadi ini ditulis lagi yang di atas 1/5 ditambah 1/3 min 8/3. Kita operasikan yang ini sekarang, ditulis lagi atasnya 1/5 plus 1 dijadikan penyebutnya itu 3 terlebih dahulu, jadi hasilnya 9/3 min 8/3. Maka hasilnya ditulis lagi atasnya 1/5 plus 1/1/3 ya kan. Nah, maka hasilnya 1/5 ditambah ini kan kalau ditaruh di atas jadinya dibalik ya, ini karena bagi ditaruh di atas jadinya dibalik. 3/1 sama dengan 3 sama dengan hasilnya 1/8. Untuk hasilnya 1/8 ya, caranya seperti itu tadi adalah cara untuk mengoperasikan bilangan-bilangan pecahan. Supaya kalian lebih paham lagi, kalian harus sering latihan soal agar lebih paham lagi ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.